justru kita para musisi ataupun para seniman menghibur di masa pandemi. Terkadang lirik itu muncul tiba-tiba, jadi balik lagi bagaimana caranya mengontrol diri, mood Iki pribadi, seperti harus rendah hati, terus tidak sombong. Itu tuh berawal dari kita menghargai proses tersebut. Gimana caranya tetap produktif di selama pandemi? Ya, karena mungkin aku punya pemikirannya seperti ini, karena kita berada di dunia entertain yang mengharuskan kita menghibur semua orang. Apalagi aku di bidang musik, mau tidak mau bagaimana caranya tetap memperlihatkan eksistensi dan juga konsisten di bidang musik. Saat itu aku berpikiran adalah gimana caranya justru kita para musisi ataupun para seniman menghibur di masa pandemi gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana cara untuk produktif, ya karena kita mengetahui bahwa banyak banget yang harus kita kerjakan gitu. Kayak misalkan menghibur orang, terus juga memikirkan planning yang mungkin gagal karena pandemi, tapi kita harus mikir lagi gimana caranya harus bangkit. Itu juga mungkin bisa dibilang karena mungkin akhirnya kita sudah bisa beradaptasi dengan pandemi ini. Terus akhirnya ya itu juga yang ngebuat Iki akhirnya ya, kalau bukan dari kita ya siapa lagi, ya mau tidak mau Iki bersama tim di setiap harinya ya mikir, muter otak gimana caranya tetap bisa menghibur banyak orang. Paling cepat bukan gimana ya, tapi aku hampir semua lagu yang aku ciptakan biasanya semuanya karena terlahir dan terbuat spontan di saat di tempat gitu. Kayak makanya aku paling seneng, aku tuh orang paling nggak bisa kalau denger musik. Jadi kalau misalkan ada di rumah atau apa ada musik, tiba-tiba humming, tiba-tiba bikin sebuah lirik. Jadi kalau ditanya paling cepet, hampir semua lagu yang aku buat nggak lebih dari beberapa jam. Jadi kayak karena ya mungkin ya bukan apa-apa, tapi mungkin karena itu yang ngebuat aku bisa itu adalah karena aku udah tahu formula yang harus aku buat seperti apa ketika aku bikin sebuah lagu. Aku tahu notasi nada yang ingin aku buat kemana. Terus juga yang paling penting adalah tema, karena ketika kita sudah menentukan sebuah tema, pasti dari mulai penulisan lirik itu tuh akan berpengaruh gitu cepat atau tidaknya gitu. Contoh kayak misalkan kita mau bikin galaunya karena ditinggalin, pasti kita tuh sudah punya patokan ketika ditinggalinnya itu seperti apa. Terus alasan ditinggalinnya karena apa, terus pemicu permasalahan ditinggalin ininya seperti apa. Jadi itu yang ngebuat aku mungkin cepet, dan aku terbilang paling senang kalau misalkan dikasih challenge untuk bikin sebuah lagu dadakan di hari itu juga. Itu tuh aku paling senang aja gitu. Sebenarnya kalau ritual biasa Iki itu apa ya, paling sebenarnya kalau selagi membuat sebuah lirik, paling aku minta untuk tidak diganggu. Terus juga terkadang lirik itu muncul tiba-tiba, jadi balik lagi bagaimana caranya mengontrol diri, mood Iki pribadi. Terus juga ketika bikin sebuah nada atau apapun itu, Iki harus ada di sekitar orang-orang yang memang membuat mood Iki bagus juga gitu. Bukan berarti kemudian, tapi terkadang memang aku membuat sebuah lirik itu benar-benar harus mendalami dulu sebuah peran, akhirnya jadi sebuah lagu gitu. Misalkan aku pengen membuat sebuah lagu yang sedih, mungkin lagu si lirik tersebut belum pernah aku rasakan dalam kehidupan, tapi Iki mencoba untuk menjadi peran yang ada di isi atau di makna di lagu tersebut gitu. Berusaha meresapi gitu. Sebenarnya kalau untuk itu bukan saran, tapi lebih ingin memberitahu, karena kita sesama seniman, apalagi buat para musisi yang baru ingin mencoba keberuntungannya di bidang musik, ingin mencoba meraih mimpinya. Sebenarnya bukan saran sih, tapi lebih pengen ngasih tahu bahwa yang terpenting adalah hargai di setiap prosesnya, karena one day itu yang membuat kita bisa bertahan, itu yang membuat kita akhirnya nanti bisa tahu yang dinamakan
seperti harus rendah hati, terus tidak sombong, itu tuh berawal dari kita menghargai proses tersebut. Jadi buat para musisi yang baru ingin mencoba keberuntungannya, ingin mewarnai musik Indonesia, jadi aku harap yang terpenting adalah konsisten. Terus bagaimana caranya mencari jati diri, karena jujur ketika Iki mencari jati diri Iki sendiri pun cukup lama dan cukup memakan waktu lama untuk mendapatkan jati diri yang sesungguhnya. Berusaha untuk percaya diri akan seni yang akan kalian bawa nantinya. Jadi ya intinya apapun yang kalian impikan ya yang terpenting kalian fokus di satu bidang. Aku yakin apapun bakal diraih nanti. Oke guys, pengen lihat video aku yang lainnya? Tetap di sini.